ada Agni Sukmasenia, kemudian Dita Rustalia Sidabala, ada juga Astrina Damatayati, Hafidya Karisma Putri, dan juga saya sendiri selaku moderator Rizky Wahyudina. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian, manfaat, dan juga tujuan. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dan juga prinsip. Kemudian macam dan contohnya, dan yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangannya. Masuk ke pengertian manfaat dan juga tujuan. Pengertian dari komunikasi audiovisual ini, menurut Anderson, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Nah, yang dimaksud dari pengertian ini kan media audiovisualnya. Media itu kan cuma penghantarnya saja. Jadi kita kaitkan dengan komunikasi audiovisual. Pengertian dari komunikasi audiovisual itu merupakan proses atau hal yang disampaikan berupa informasi pada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran audio. Nah, maka dari itu komunikasi ini mengandalkan penglihatan dan juga pendengaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat dari audiovisual. Yang pertama itu ada gambar radio yang berfungsi atau bermanfaat untuk menangkap sesuatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu seperti berita. Ini lebih ke hanya suara saja ya, tidak ada gambar ataupun penjelasan lainnya. Dan yang kedua itu ada speaker yang bermanfaat untuk memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu seperti memberikan kesan-kesan seperti jump scare dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga ada mikrofon yang mempunyai manfaat atau fungsi menambah gairah dan motivasi. Itu dapat dilaksanakan dalam pembelajaran seperti menambahkan hiburan-hiburan untuk suara-suara dalam mungkin storytelling atau kegiatan pembelajaran seperti dongeng dan lain-lainnya seperti pidato dan seperti itu. Untuk selanjutnya tujuan komunikasi audiovisual bisa di next slide. Nah, tujuan komunikasi audiovisual itu yang pertama ada tujuan kognitif. Tujuan kognitif dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Dan yang kedua, dapat menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Dan yang ketiga, melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, media audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan. Jadi tujuan kognitif ini lebih menspesialisasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pendidikan yang lebih menjurus ke materi seperti itu. Bisa dilanjut next slide. Untuk tujuan yang kedua. Yang kedua, tujuan dari komunikasi audiovisual yaitu tujuan afektif. Tujuan afektif dijelaskan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam matra afektif. Dan yang kedua, dapat menggunakan efek dan teknik. Media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Jadi ini bisa dicontohkan seperti dapat dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran agar lebih menyenangkan, agar lebih menarik, agar tidak monoton seperti itu. Yang ketiga ada
Tujuan psikomotorik silakan di next slide, Kak. Ya, tujuan psikomotorik dijelaskan menjadi dua, yaitu yang pertama, media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dan yang kedua, dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Jadi, dalam proses pembelajaran menggunakan audiovisual dengan untuk menjelaskan dalam ranah psikomotorik ini sangat cocok, seperti contohnya bisa memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Jadi bisa mari apply apa yang sudah ditampilkan sehingga pemahamannya nanti bisa bertambah seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Bisa, Mbak. Iya, jelas sekali. Baik, terima kasih. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai karakteristik dan prinsip dari media audiovisual. Slide berikutnya, Mas. Ya, jadi karakteristik dari media audiovisual. Jadi ini kan gabungan dari media audio dan media visual ya. Jadi kalau media audio itu memiliki unsur suara, sedangkan media visual ini memiliki unsur gambar. Nah, gabungan dari dua media ini kayaknya lebih baik ya, karena melibatkan dua jenis media, yaitu media audio dan media visual, yang tentunya kalau di konteks pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam belajar, karena selain dapat mendengarkan suara, juga dapat penjelasan melalui gambar. Nah, di sini ada 6 karakteristik, yaitu bersifat linier. Bersifat linier di sini maksudnya itu adalah yang tadinya peserta didik belum tahu itu jadi mengalami perubahan yang bertahap, jadi nggak tahu, mulai tahu, dan akhirnya tahu karena ada penjelasan dari unsur gambar dan unsur suara. Kemudian menyajikan visual yang dinamis, tentu karena itu tadi ya, media audiovisual ini juga mengandung dari media visual atau unsur gambar. Kemudian yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuat. Karakteristik yang terakhir adalah berorientasi kepada guru. Tapi di samping itu tingkat interaktif murid itu cukup rendah. Slide berikutnya. Nah, jadi selain memiliki karakteristik yang tadi sudah disebutkan, ternyata media audiovisual ini dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Kemudian audiovisual ini dapat diulang untuk menambah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kemudian pesan yang disampaikan juga lebih cepat dan mudah diingat. Kemudian media ini dapat mengembangkan pikiran dan pendapat dan dapat memperjelas hal abstrak dengan memberi gambaran yang lebih realistis. Nah, adapun prinsip-prinsipnya media audiovisual di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran audiovisual ini dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Jadi media pembelajaran audiovisual ini dipandang itu
sebagai sumber belajar untuk pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran audiovisual yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah guru harus memperhitungkan untuk ruginya penggunaan media pembelajaran audiovisual ini karena penggunaan media audiovisual ini digunakan diorganisir secara sistematis. Kemudian yang keempat, media audiovisual ini bukan untuk alat hiburan, tetapi media audiovisual ini harus digunakan dengan tujuan untuk membantu siswa atau peserta didik belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah media audiovisual ini harus sesuai dengan materi pembelajaran, karena materi pelajaran itu kan memiliki khas dan ciri masing-masing. Jadi media audiovisual ini harus sesuai dengan kompleksitas mata pelajaran. Misalnya suatu saat ada pelajaran bahasa Indonesia, ketika guru menggunakan media audiovisual, berarti guru harus menguasai tekniknya gitu dari penggunaan media pembelajaran audiovisual itu. Plus kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia, berarti media audiovisualnya ya disesuaikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jangan disamaratakan dengan media audiovisual untuk mata pelajaran matematika, misalnya kayak itu. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual ini harus dirancang dan digunakan sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan juga kondisi siswa, karena pembelajaran yang menyesuaikan situasi dan kondisi siswa akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga pelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Itu tadi untuk karakteristik dan prinsip dari media audiovisual. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mohon maaf sebelumnya suara saya terakses atau tidak ya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait macam dan contoh dari komunikasi audiovisual. Yang pertama itu ada film. Di sini film itu merupakan salah satu media yang menyajikan audio, terus visual dan gerak, sehingga hal ini tuh mampu memberikan kesan yang mendalam, impresif, dan memiliki daya tarik serta bersifat menyenangkan atau atraktif. Nah, di sini itu film dijadikan sebagai bisa dijadikan sebagai media mengajar yang diperuntukkan untuk peserta didik agar bisa mengambil pesan dari alur cerita sesuai tema dan subjek dari pembelajaran. Nah, di sini dalam dunia pendidikan, pembelajaran yang menggunakan film ini itu berguna untuk yang pertama itu ada membantu dalam mengembangkan pikiran peserta didik, yang pertama itu ada membantu dalam mengembangkan pikiran serta pendapat dari peserta didik. Lalu yang kedua itu ada memperkuat daya ingat yang disampaikan melalui film ini kepada peserta didik. Lalu ada menambah minat serta motivasi belajar dari peserta didik, karena penyampaian film sendiri itu lebih bisa memberi kesan yang menarik kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang suka menonton film itu bisa dijadikan sebagai media belajar oleh peserta didik. Contohnya kayak semisal nonton drama Korea itu kita mungkin bisa belajar dari bahasa Korea mereka. Terus yang terakhir itu ada kayak sangat membantu memperjelas sesuatu yang masih abstrak. Jadi kayak film itu dianggap lebih mampu bisa menjelaskan suatu materi yang dirasa masih kurang tertata gitu. Jadi di sini film itu dengan tampilan gambar yang nyata. Jadi kayak peserta didik itu tidak hanya berhayal namun juga mampu merefleksikan dalam
merelevansikan dengan kehidupan yang nyata. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada video. Video itu salah satu media yang berjenis audiovisual karena mampu menampilkan gambar, suara, dan juga gerak. Jadi, kayak video itu merupakan media yang mampu mengemas segala kejadian secara praktis, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang nyata. Contohnya kayak ketika guru tuh kayak harus menyampaikan materi tentang misal agama kayak tawaf gitu, dimana kan harus menampilkan orang yang sedang mengelilingi Ka'bah. Kan kita nggak mungkin itu tuh guru menyampaikan materi dengan menghadirkan Ka'bah secara nyata kan. Jadi walaupun dilakukan secara visual, itu pasti bakal butuh banyak waktu. Jadi melalui video materi yang disampaikan, materi tentang tawaf itu bisa disampaikan secara efisien dan tepat waktu. Terus guru juga bisa mempersiapkan video penyampaian materi jauh-jauh hari untuk melakukan persiapan hingga jadwal pelajaran tiba. Gitu. Next slide. Dan di sini ada contoh audio visual. Yang pertama itu ada diam, yaitu media yang hanya menampilkan suara dan gambar.